Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Search Engine Marketing atau SEM yang diampu oleh Ibu Emi. Adapun nama anggota kelompok yaitu Regina Rodatul, Siti Aisyah, dan saya sendiri Siti Nurhasanah. Baik teman-teman, langsung saja saya persilahkan kepada Regina untuk menjelaskan materi yang pertama. Oke, untuk yang pertama itu adalah pengertian SEM ya teman-teman. SEM sendiri adalah kebalikan dari SEO, yang mana cara kerja SEO itu tidak memerlukan biaya atau bisa dibilang gratis gitu loh. Seperti yang dikatakan oleh Sullivan tahun 2010 mengenai Search Engine Marketing atau SEM, yang mana SEM sendiri merupakan bentuk pemasaran di internet melalui upaya berbayar. Nah, dari pengertian tersebut juga bisa dilihat ya, kalau misalkan SEM sendiri ini adalah keterbalikan dari SEO. SEO itu sebuah teknik marketing teknik digital marketing yang mana tidak memerlukan biaya untuk produksinya. Kalau SEM itu memerlukan biaya. Tapi mungkin ini yang jadi salah satu alasan mengapa dalam digital marketing SEM sendiri menjadi suatu hal yang populer, karena yaitu pencapaian yang dihasilkan oleh SEM sendiri itu bisa lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Dengan SEM, upaya seseorang untuk menaruh produk atau jasanya bisa lebih cepat mencapai di halaman utama pencarian gitu dari ketimbang SEO. Ada banyak manfaat jika menggunakan SEM. Di antaranya, 1. Meningkatkan konversi. Dengan menerapkan SEM, maka akan fokus terhadap target kata kunci yang lebih spesifik sesuai target bisnis. Dan hasil traffic yang didatangkan pada website bisnis adalah user. User yang memiliki keinginan terhadap bisnis yang menyebabkan konversi meningkat. Yang kedua, meningkatkan awareness. Apabila user melakukan pencarian kata kunci pada kompetitor, mesin pencari akan menampilkan brand yang akan sebagai iklan. Brand tersebut dipublikasikan di website melalui aplikasi lain. Yang ketiga, disesuaikan dengan budget yang ada. Biaya memang diperlukan, namun memberikan tool yang dapat menyesuaikan penggunaan biaya saat beriklan, sehingga pengiklanan dapat mengetimasi biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, menyasar target yang lebih lokal. SEM dapat menargetkan kata kunci dengan penargetan lokal, sehingga akan dihasilkan dibandingkan penargetan secara umum. Teknik ini biasanya ditunjukkan untuk bisnis online seperti rumah makan, cuci mobil, dan lain-lain. Lalu selanjutnya penyedia layanan SEM. Yang pertama, Google Ads adalah nama layanan SEM dari Google dan sebelumnya dikenal dengan nama Google AdWords. Pada tanggal 24 Juli tahun 2018, Google mengganti nama platform menjadi Google Ads. Platform ini dikembangkan oleh Google mulai tanggal 24 Oktober tahun 2000. Dengan pasar search engine, Google Ads merupakan penyedia jasa SEM yang terbesar saat ini. Lalu yang kedua, Microsoft Advertising. Sebelumnya memiliki banyak nama yaitu Bing Ads, Microsoft Ads Center, dan MSN Ads Center yang merupakan mesin pencari tiga besar setelah Google dan Baidu. Layanan SEM pada Microsoft Advertising mencakup mesin pencari Bing, MSN, Yahoo, AOL dengan total pencarian mencapai 5,5 miliar dalam satu bulan. Langkah dasar SEM. A. Menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dalam menjalankan SEM, langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu antara lain: yang pertama, mendefinisikan audiens target. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan motivasi audiens. Yang ketiga, mengetahui bagaimana bisnis dapat menjadi terbaik dalam memenuhi kebutuhan audiens. Keempat, mengidentifikasi posisi dan pesaing di pasar. Yang kelima, mengidentifikasi tujuan dan tolak ukur dari peringkat pencarian, lalu lintas situs web, penjualan, dan metrik ROI. Lalu yang B, pemilihan kata kunci
Kata kunci merupakan salah satu bagian inti yang paling penting sebelum memilih kata kunci. Sangat disarankan untuk melakukan riset dan analisa terhadap berbagai macam kata kunci yang akan digunakan sebagai target hasil pencarian dalam mesin pencari. C. Membuat iklan yang memikat agar SEM efektif. Iklan yang akan dibuat haruslah menarik dan dapat memotivasi pengguna search engine untuk mengklik iklan tersebut. Ada beberapa tips yang dapat digunakan, antara lain: 1. Menampilkan kata kunci pada salinan iklan. 2. Membuat kalimat yang jelas tentang atau solusi yang ditawarkan. 3. Hubungkan salinan pada iklan yang dimaksud penggunaan search engine. Yang keempat, sertakan harga dan promosi jika relevan. 5. Manfaatkan ekstensi iklan. Yang D. Memperhatikan nilai untuk lelang iklan ketika menggunakan SEM. Tidak otomatis, iklan akan ditampilkan setiap kali seseorang mencari kata kunci target. Platform SEM memiliki sistem yang bisa menentukan kapan iklan akan ditampilkan dan bagaimana iklan itu bisa bersaing dengan merek lain yang menargetkan kata kunci yang sama. Ada poin E nih, langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan dalam penggunaan SEM, yaitu ada anggaran atau biaya, entah itu anggaran bulanan atau anggaran harian ya. Lalu ada penargetan geografis. Nah, ketika kita mau buat suatu produk atau pemasaran produk gitu ya atau jasa, pasti kita bakal mikirin nih kan hal-hal yang bakal kita targetin buat target audiens kita, kayak jenis kelaminnya atau umur dari target audiens kita atau pekerjaan, tempat tinggal gitu kan, domisili dan lain-lain. Lalu yang gak kalah penting dari itu semua yaitu kata kunci nih teman-teman atau keyword. Karena dengan kata kunci yang tepat akan memudahkan para calon customer dan customer kita untuk mencari produk atau jasa yang mereka inginkan di halaman internet ya atau website kita atau YouTube atau dimanapun gitu loh. Lalu yang terakhir ada draft salinan yang di dalamnya juga masih ada lagi nih meliputi judul iklan yang terdiri dari 25 karakter, lalu ada baris uraian yang masing-masing di dalamnya itu terdiri dari 35 karakter, lalu ada URL tampilan yang terdiri dari 35 karakter juga, lalu ada URL tujuan yang terdiri dari 1024 karakter, lalu ada URL halaman arahan. Dan kalaupun kita memerlukan sebuah gambar atau kita mau menyisihkan sebuah gambar, itu diperbolehkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, lalu pada poin terakhir, kita dapat mengukur nih kinerja iklan dengan memanfaatkan tools-tools yang tersedia untuk mengukur, menganalisa, dan memantau kemajuan atau bahkan masalah yang bakal timbul nantinya ketika kita menjalankan SEM. Salah satu caranya bisa menggunakan Google Quality Score ya, yang ada di Google. Jadi, emang apa Google Quality Score itu? Nah, Google Quality Score itu digunakan untuk menilai relevansi nih antara si isi iklan dengan apa aja nih yang lagi dicari sama para pengunjung atau calon customer sama konsumen kita. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh dapat dilihat dari beberapa aspek kayak relevansi landing page gitu kan. Jadi, seberapa nyambung dan berhubungan nih si landing page sama si isi iklan yang lagi kita iklankan. Kalau semakin relevan nih si iklan sama landing page ya, maka semakin tinggi juga nilai yang diperoleh. Lalu yang kedua ada perkiraan CTR. Perkiraan CTR itu perkiraan seberapa sering nih pengunjung dan seberapa sering dan seberapa banyak pengunjung yang akan membuka iklan tersebut. Kalau iklan yang ditunjukkan semakin menarik, maka bakal semakin tinggi pula nilai yang akan diperoleh. Dan semakin tinggi juga peluang iklan akan ditampilkan. Dan yang terakhir itu ada relevansi kata kunci. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, yang saya bahas tadi, penting untuk seseorang menentukan kata kunci yang tepat dan akurat gitu loh, agar bisa ditargetkan pada iklan yang tepat. Dengan kesesuaian dan relevansi keyword yang udah kita ciptakan tadi,
Google akan lebih cepat menyesuaikan dengan kata kunci yang bakal pelanggan atau konsumen dan calon customer kita cari, kayak gitu loh. SEM di samping merupakan hasil pencarian di mesin pencari Google Keyword Qualitas Search Original. Beberapa hasil pencarian di urutan teratas halaman SERP menampilkan label iklan di samping alamat URL website. Situs-situs tersebut memasang iklan di Google Ads selaku penyedia layanan online advertising di search engine. Karena sudah membayar untuk beriklan di sana, sejumlah pemilik website ini bisa muncul di hasil pencarian teratas tanpa harus mengikuti proses pemeringkatan algoritma Google secara organik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang dipresentasikan ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.